Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa untuk menanggapi kasus perang Israel dan Palestina. Fatwa MUI menyatakan kewajiban bagi umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina menuju kemerdekaan. MUI juga menyatakan produk-produk yang mendukung Israel itu haram untuk dibeli. Fatwa seperti ini sontak membuat masyarakat luas kaget karena mereka mengasosiasikan dengan keharaman produknya. MUI memberikan klarifikasi bahwa yang diharamkan bukan produknya, namun pembeliannya. Memang masyarakat awam banyak yang tidak tahu jika keharaman sebuah barang itu bisa karena barangnya atau zatnya, dan bisa karena hal di luar zatnya, misalnya karena proses, sebab dan akibat, dan lain sebagainya. Dalam definisi fikih, keharaman itu bisa terjadi karena dua hal. Satu, haram lidzatihi, keharaman karena barangnya mengandung haram. Yang kedua, haram li ghairi dzatihi, keharaman yang disebabkan oleh unsur luar, unsur di luar kandungan barangnya. Ini istilah teknis fikih. Fatwa MUI ini harus dipahami sebagai upaya lembaga Islam untuk memberikan solidaritas pada sesama saudara Muslim lainnya. Sebagai lembaga fatwa, MUI ini memang wajar mengeluarkan fatwa seperti itu. Hal yang mungkin menarik adalah penggunaan argumen haramnya sesuatu karena hal di luar zat. Penggunaan argumen ini nampaknya biasa saja, namun ini akan berimplikasi lebih luas jika digunakan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar kasus Israel. Maksud keharaman karena bukan zatnya ini memiliki pengertian yang luas, namun sesungguhnya bisa dikerucutkan. Hal-hal yang menyebabkan sebuah barang yang zatnya halal namun dihukumi haram untuk memakai dan membelinya karena beberapa hal. Pertama, mungkin barang itu dibeli untuk tujuan merugikan pihak lain, misalnya membeli alat tajam seperti pisau, belati, dan lain sebagainya. Alat tajam itu sendiri bisa jadi halal karena tidak mengandung barang haram dalam produknya. Namun jika alat itu misalnya dibeli untuk memasak, maka itu boleh. Namun jika dibeli untuk membunuh orang, maka itu tidak boleh atau haram membelinya. Membeli senter atau penerang untuk menerangi kegelapan, namun ternyata senter digunakan untuk mencuri dan merampok, maka membeli senter tersebut menjadi haram. Argumen seperti ini biasanya dipakai untuk hal yang post factum, artinya jika barang itu sudah menjadi produk. Saya justru tertarik untuk menggunakan argumen seperti ini untuk proses pembuatan atau pengadaan produk. Maksudnya adalah bagaimana jika kategori haram li ghairi dzatihi untuk proses pembuatan atau pengadaan sebuah produk. Jika sebuah produk itu diadakan melalui cara yang tidak halal, misalnya dengan merusak alam semesta, mendominasi hajat hidup orang banyak dengan curang, dan hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama, dan menimbulkan kemadaratan bagi publik, maka dengan argumen li ghairi dzatihi, maka itu haram barangnya. Ini juga bisa diterapkan pada barang-barang yang diproduksi dengan cara yang merugikan pihak lain. Selama ini fatwa halal itu hanya didasarkan pada argumen halal li dzatihi, yakni apakah sebuah barang itu dibuat atau diproduksi dengan mengandung elemen haram di dalamnya atau tidak. Untuk mengetahui kandungan produk tersebut, maka dilakukan investigasi atau audit barang dengan alat bantu pemeriksaan dan bahan-bahan yang bisa membantu untuk melihat unsur non-halalnya di dalam sebuah laboratorium. Jadi, jika ditemukan elemen atau unsur non-halal, maka jelas itu menjadi non-halal. Jika halal, maka dikeluarkanlah sertifikat halal. Jika haram, maka dikeluarkanlah pernyataan bahwa barang itu mengandung unsur non-halal. Titik sampai di sini. Jika penentuan kehalalan sebuah produk seperti ini, maka itu sebenarnya proses yang sederhana. Karenanya, penggunaan argumen haram li ghairi dzatihi oleh MUI untuk memfatwakan barang-barang yang menyumbang Israel, maka itu saya nilai sebagai hal yang meningkat dan kritis dalam segi penentuan barang-barang halal dan haram, jika argumen ini layaknya juga bisa digunakan untuk menentukan keharaman produk-produk lain secara umum.
Namun kasus seperti pengharaman produk yang membantu Israel itu dilihat dari sisi setelah produknya jadi. Saya mengusulkan agar penentuan keharaman sebuah barang dengan menggunakan argumen haram li ghairi dzatihi dengan pada proses produknya. Ketika barang diadakan atau diproduksi, persis dengan cara penentuan kehalalan atau keharaman atas dasar haram li dzatihi, melihat asal-usul barang, apakah kecampur atau bersih dari unsur haram. Bagaimana menerapkan pengharaman dengan argumen haram li ghairi dzatihi di atas? Katakanlah sebuah produk pakaian, baju, celana. Jika produk baju dan celana itu seluruh barangnya suci dan karena tidak ada barang haram di dalam bahan tersebut, penentuan haram ini memakai argumen halal li dzatihi. Lalu bagaimana jika proses produksi baju itu diwarnai dengan upah yang sangat rendah, di mana upah buruh yang rendah itu adalah implementasi kezaliman karena mencekik buruh. Sementara berbuat zalim itu diharamkan oleh Islam. Contoh lain, produksi sebuah barang yang bisa dikonsumsi. Namun pengadaan barang tersebut dilakukan dengan cara monopoli. Padahal monopoli itu perbuatan yang juga tidak dibolehkan oleh Islam. Atau memproduksi barang oleh sebuah pabrik dan pabrik itu berdiri karena merampas tanah negara atau tanah pihak lain. Banyak contoh yang bisa kita berikan di sini. Mestinya dengan argumen sebagaimana argumen yang diterapkan untuk ketidakbolehan membeli produk yang membantu Israel, karena Israel membunuh banyak orang Islam di Palestina, maka barang-barang apa saja di sekitar kita itu bisa diberi hukum haram. Karenanya, jika argumen keharaman karena zatnya dan keharaman karena unsur di luar zatnya itu digunakan sekaligus, maka itu akan mendapatkan barang halal yang sempurna. Masalahnya selama ini penentuan kehalalan dan keharaman barang di lembaga sertifikasi halal kita masih dengan argumen satu saja, yaitu halal li dzatihi. Penggunaan argumen haram li ghairi dzatihi itu sayangnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat politis dan ideologis. Saya tahu penggunaan prinsip ini akan sulit karena sifatnya yang relatif dan tidak objektif. Itu sangat tergantung pada subjektivitas pemberi fatwa. Namun jika prinsip keharaman li ghairi dzatihi itu bisa dipakai paling tidak pada tataran etisnya, maka itu akan membantu kebersihan produk-produk kita dari unsur-unsur yang sifatnya manipulatif, eksploitatif, dan ekstraktif. Dalam kasus upah buruh rendah, maka penggunaan argumen keharaman karena unsur di luar zatnya itu bisa menjadi alat untuk menaikkan upah buruh menjadi wajar dan mensejahterakan. Sebagai catatan, meskipun penggunaan prinsip atau argumen keharaman karena unsur di luar zatnya atau haram li ghairi dzatihi itu berat, namun lembaga fatwa harus mempertimbangkan penggunaan ini untuk produk-produk lain di luar kasus Israel, agar fatwa yang dihasilkan lebih kredibel dan dipercaya oleh publik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.